Jadi sekarang saya berada di bukit atau pasir kalau bahasa Sundanya. Nah, jadi sekarang kita akan mengintip aktivitas salah satu kakek yang bernama Sujana, yang kehidupan sehari-harinya atau profesinya sebagai tukang potong ataupun tukang sinso. Nah, jadi sekarang kita intip-intip pekerjaan dia di bukit ini nih, yang tidak terlalu jauh dari pemukiman penduduk. Oke, jadi kita lanjut aja sedikit berbincang-bincang dulu kepada Bapak Sujana sebelumnya, tapi kita intip-intip dulu aktivitas yang sedang dia kerjakan. Bincang-bincang dulu bersama Apih Jana. Dia juga kebetulan lagi istirahat, jadi di sini kita nggak ngeganggu waktu, jadi sambil istirahat, jadi sambil berbincang-bincang. Oke, Jana, selamat siang. Ya. Oke. Jadi udah berapa lama berprofesi sebagai, katakanlah kalau di Sunda itu apa namanya, tukang sinso, tapi tukang kayu, potong kayu. Kalau bahasa itunya berarti tukang penebang kayu ya. Jadi udah berapa lama menjadi Kalau profesi masalah lama, saya dari bujangan sebetulnya. Waktu dulu saya tahun 72 ke Sumatera. Di Sumatera tahun 76 saya baru mulai memotong, menebang kayu ya dengan sinso. Langsung berarti belajar? Langsung belajarnya karena saya dikasih sinso untuk menebang kayu di saluran air primer. Di mana tuh? Di Sumatera. Di Sumatera? Ya, di Palembang. Oh iya. Di daerah Banyasin. Di sana itu daerah Upang, namanya Mekartijaya dulu itu. Waktu itu kebetulan saluran air banyak pohon kayu yang melintang. Yang di hutan kali apa? Di Sumatera? Di primer ya, di saluran air untuk jalur ke Upang, antara Kalimusi dan Upang itu dipotongkan ke jalur. Nah, di situ kan saya disuruh menebang yang panjangnya 17 km kalau nggak salah itu. 17 km itu misalnya dari sungai nih, panjangnya berarti dari sekitar pinggiran sungai, jauhnya sampai 17 km? Ke laut. Oh, sampai ke arah laut? Ke arah laut. Oh, berarti lumayan banyak. 17 meter, 17 km. Cuman lebarnya yang ditebang itu cuma 3 meter, kan saluran air. Oh, dari saluran Nah, air? di pinggir saluran air ke sono terus gitu. Itu sebetulnya nggak ada yang nggak ada yang ngajarin, cuman ya itu otodidak. Jadi karena Kan kita potong yang dari doyong begini. Kalau sudah doyong begitu, kalau belajar itu kan suka lepas airnya lepet. Oh, ya jadi Kejepit. Sudah Kejepit pakai kampak lagi. Itu jarak sekitar 1 minggu lah. 1 minggu. Mas 1 minggu. Ya, sudah 1 minggu ke sana sekitar 15 harian baru agak lancar. Oh, jadi selama pas langsung pertama kali selama seminggu itu kadang-kala kendalanya kejepit mulu. Kejepit mulu ya. Gitu. Karena emang dari awalnya emang gak punya basic ya. Tahun 76-75 itu harga sinso. Iya, harga sinsonya 250.000 itu sinso tipe 070. 070 itu berarti udah tipe paling apa? Ya paling besar. Ya full ya. Waktu itu. Dan memang masalah kendalanya waktu penebangan itu di dalam air itulah. Di dalam air. Nah, begitu nebang
menimpa air ke tengah saluran, sedangkan kan banyak motor speedboat keluar masuk. Nah, di situ saya potong. Sudah dipotong waktu itu pengalamannya ya. Pengalaman paling yang paling sulit tuh. Saya nggak bisa, akhirnya hampir pre lah itu. Nah, setelah itu saya potong. Rantai itu nggak jalan. Karena apa? Mungkin karena saya tidak tahu. Itu kan di rantai itu ada pelicinnya, oli gitu. Tapi kan kalau 070 kan otomatis ada, yang di kompak juga ada. Karena saya tidak tahu mengompak untuk mengeluarkan oli, akhirnya macet. Nah, setelah itu ya kalau sudah macet itu udahlah pakai kampak aja. Iya, karena kasihan di sana motor itu mau ke sini dari ulu ke hilir, dari hilir ke ulu. Akhirnya kampak. Oh, jadi di kampak. Jadi karena emang nggak tahu ngoperasinya gimana sih. Kok ini jadi macet kayak gitu. Oh iya ya. Berarti udah berapa lama di sana tuh? Sekitar berapa lama di Sumatera? Di Sumatera saya 10 tahun. 10 tahun. Itu dari usia berapa? Dari usia 15 tahun. Kurang 15 tahun. 15 tahun. Jadi udah ke Sumatera. Iya. Itu sendiri atau sama ayah atau sama siapa? Dulu itu dengan ibu, dengan bapak tiri saya ke Sumatera, orang Jawa bapak tiri saya tahun 72. Oh, jadi bawa ke sana. Dari sana transmigrasi. Iya. Setelah transmigrasi di sana, karena kan di sana tuh kan banyak kayu yang gede-gede. Gitu. Ya kalau Sumatera gitu Ya, kan. gede-gede. Sumatera, Kalimantan. Ya. Sumatera, Kalimantan itu kan kebetulan saya waktu itu ada di Palembang, ya di daerah Upang lah. Iya. Masuk itulah di PT Fawani itu disuruh kerja nebangin pohon kayu, ya, di yang saluran di air. apa hampir pinggir sungai berarti ya. Di pinggir sungai. Yang jauhnya tadi juga sekitar 17 km. Berarti kalau kita diukur ini kan kita di Cianjur nih. Dari Cinangsi sampai Cianjur kota juga lumayan jauh gitu kan. Jauh. Lumayan jauh. Terus Kalau nggak salah itu 1 bulan, kalau nggak salah itu ngerjain itu. 1 bulan? Ya, Sinso 1 saya cuman orang yang kerja pakai parang itu 4, pakai kampak 2 kalau nggak salah itu. Oh, dalam waktu kurun waktu sekitar 1 bulan. 1 bulan. Nah, setelah itu saya capek. Dari apa? Dari profesi sebagai penebang pohon. Iya, itu kan kuli-kuli terus. Kuli saya terus. ingin beli mesin. Ternyata ada uang dari kakak ipar, abang. Iya. Saya beli Sinso waktu itu kan murah, cuma 1.200.000 setil. Dari steel 38 tuh. 1.300.000 kalau nggak salah tahun 95. 95. Sekarang udah berapa tuh sekarang kira-kira? Sekarang sekitar 7 juta lebihan. 7 juta lebih. 7 juta lebih. Ya kira yang kita pakai ini ini mah ecek juga. Cuma 1.800.000 tapi ya daripada nganggur. Ini kan sekarang kan Aki sudah tua. Jadi menyesuaikan diri lah untuk bekerja itu. Jadi mana yang ringan gitu. Oh, jadi ini emang lebih ringan kalau misalnya Ringan dibanding mah. mesin-mesin yang sebelumnya. Ringan itu mah kan 25 kilo ke atas, yang 70 mah. Kalau ini berapa kilo? Kalau ini yang paling 7 kiloan. 7 kilo. 10 tahun katakanlah di Sumatera nih profesi. Sekarang dari usia 15 katakanlah ya tadi. Iya. Nah, sekarang udah usia berapa? Sekarang usia 64. 64. Ya. Tapi masih kuat ya buat sisa-sisa. Alhamdulillah. Kalau karena apa? Mungkin satu pekerjaan. Ya kalau masalah profesi itu sebetulnya sudah banyak saya oper alih kerja, jadi ya istilahnya bisa ngeborong kayu jati. Oh, pemborong kayu. Bisa gitu. Karena udah tahu lah sela-selanya gitu. Kayu karet, basia. Tetap aja, tapi kan kendalanya itulah di Sinso. Kalau kita juga kalau umpamanya punya borongan kayu, kalau tidak punya Sinso susah juga. Karena apa ya, itulah kendalanya. Kadang-kadang kita itu menyuruh tukang Sinso, ya katanya saya besok kerja. Kita sudah menyuruh orang-orang yang kerja yang untuk mengangkut kayunya yang dipotong itu. Akhirnya tukang ngangkut kayu sudah banyak di kebun, tukang Sinso nggak datang. Akhirnya rugi. Ada hal-hal mistis gak dari seolah-olah misalnya ketika Kijana
ya Kijana atau api jana pas menebang kayu, katakanlah kata masyarakat nih, wah itu ada hantunya gitu kan, ada setannya. Menurut Pak Jana selama sekarang udah 64 tahun, ada hal-hal mistis ada nggak pas lagi menebang pohon gitu, katakanlah ada pohon besar katanya di Keramat, itu ada nggak kira-kira? Begini, kalau dulu waktu saya di Sumatera kan Sumatera itu besar kayunya lebih daripada yang ada di Jawa Barat sini. Mungkin kepercayaan orang itu kan lain-lain. Kalau di Sumatera dulu makan saya tuh nggak asing lagi kalau masalah kayu besar. Karena kalau di Jawa Barat kebanyakan faktor masyarakat. Kebanyakannya itulah, kadang-kadang ada kayu besar jangan lewat ke situ, umpamanya di situ adanya. Padahal kalau bagi saya emang nggak ada apa-apanya. Tapi memang pernah saya tuh dulu nebang kayu besar. Cuman mungkin itu juga ada. Ya memang kalau masalah setan atau jin itu ada untuk menggoda manusia. Tetapi bagaimana kita ininya menghadapinya. Cuman kan kita tuh punya Tuhan. Tetap aja kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak begitu namanya. Jadi memang banyak itu juga yang nyari masalah. Pernah saya nebang di sana tuh Mang Jana katanya kalau mau nebang di sini masih diain aja kata Syahrini. Untuk apa kata saya? Untuk baca tahlilan. Seolah saya biasa kalau menebang itu saya akan mati. Nah, itu maksudnya. Ya, maksud. Tapi kata saya, kok kenapa begitu? Oh mungkin orang ini ya mistis itulah. Ya, karena kepercayaan. Biar dah nggak apa-apa, saya besok saya tebang. Ternyata kalau ditebang sama saya nggak ada, bukan saya sombong karena kan tetap aja kita ini sebagai manusia punya kepercayaan masing-masing gitu. Bahkan kita derajatnya lebih tinggi gitu ya, kalau lebih tinggi. Kita tuh manusia daripada hal-hal yang seperti itu. Bukan nggak percaya, memang ada. Masalah jin itu ada. Untuk apa? Untuk supaya manusia itu terlibat dengan dia gitu. Nah, itu waktu itu pengalaman itu setelah saya tebang memang kata orang saya setelah pulang sekitar 4:30 lah pulang itu. Di sana ada terjadi seperti angin topan arahnya ke timur, ke selatan apa namanya itu ke timur. Saya emang nggak ada. Saya banyak menebang kayu yang kata orang ada ini. Ada mistisnya katakan. Ada. Tapi sebelumnya pas itu apa? Maaf kepotong ya. Jadi sebelumnya pas sebelum menebang pohon yang tadi Kijana bicarain, sebelumnya ada ya nggak yang menebang gitu? Kalau sebelumnya kan itu ada 6 orang yang menebang, tapi nggak ada jadi, mungkin nggak berani. Lantas saya tebang. Alhamdulillah itu lancar, nggak ada apa-apa. Cuman ya kata orang itu setelah saya pulang ada angin seperti angin topan menggulung ke timur. Di situ satu kejadian, dan kejadiannya lagi waktu saya nebang di Citiis tuh kayu besar memang, atau di sana pokoknya banyak pengalaman seperti itu. Tapi kalau dengan saya emang nggak pernah kena. Nggak bakal. Jadi setelah menebang itu misalnya malamnya atau apanya nggak ada yang ngedatangin atau apa? Misalnya besoknya katakanlah suka sakit atau apa enggak? Enggak ada, nggak pernah gitu. Memang dulu itu pernah begini kan, itu kan saya punya saudara, bahkan itu saudara istri saya Tintin. Iya. Gara-gara kamu katanya menebang kayu yang di sana orang jadi sakit. Kau kenapa begitu? Apakah jin yang nggak melihat? Saya yang menebang orang yang kena sasaran. Kalau memang saya yang salah, kenapa nggak saya salah ya? Saya saja yang kena. Apa namanya, ranting-rantingnya kan di areng tuh sama orang-orang yang areng. Setelah ngareng banyak orang yang sakit perut. Kalau nggak salah tuh ada 5 orang tuh. Mang Jana katanya
setelah ngarang di sini 4 orang tuh orang sakit perut semuanya. Bilang sama saya gimana, kalau mungkin katanya Mang Jana kena apa-apa, enggak ada apa-apa. Saya udah deh, kata saya, nggak apa-apa lah, nanti juga sembuh. Apa-apa, mungkin itu kan kepercayaan kamu juga. Ya pada akhirnya dia sembuh juga. Memang ada, tapi kalau sama saya belum pernah. Dari apa misalnya, dari jampe ya atau keyakinan atau apa tuh kira-kira? Masalah jampe masih cuman kita itu cuman hanya ingat kepada Allah. Satu, kita baca bismillah, basmalah. Kita lalu setelah itu kan kita ini yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kenapa kita harus lari kemana-mana, maksudnya gitu. Saya itu tetap kepada Allah Ta'ala berlindung. Kita kalau mau kerja bismillah, kalau bisa baca sholat nggak apa-apa, bagus, nggak apa-apa. Supaya kita minta dihindari dengan apa yang akan terjadi, karena Allah lebih tahu daripada kita gitu. Kita cuma mau nanya, mungkin itu. Jadi intinya keyakinan aja, berarti keyakinan kita terhadap Sang Pencipta, ibaratnya kayak gitu ya. Berarti dari pengalaman yang mungkin kata orang, wah di sana mistis, bahkan kita pernah lihat di film-film ada darahnya, ada apanya gitu kan. Mungkin ya itu hanya sekadar fiksi ya dari yang dialami dengan Ki Jana juga belum pernah teralami. Yang kata orang lain, wah ada mistisnya, ada apanya, ya belum pernah teralami ke pribadi sendiri ya, dari gangguan-gangguan jin yang seperti itu. Nah ini pesan-pesan buat Ki Jana untuk profesi apapun, pesan-pesannya apa sih? Ya begitulah pesannya. Seandainya kalau bekerja harus teliti, harus ingat kepada yang menciptakan kita asal dari mana. Itulah pertama. Satu. Kalau keduanya yaitu kalau kita bekerja, seandainya umpamanya kita yang seperti saya sekarang ini, mungkin dulu itu karena saya masih muda, jadi kurang memanage uang, mungkin itu juga karena. Tapi kalau nggak masalah harta kekayaan itu kan tetap aja kembali kepada Allah Ta'ala. Cuman kita harus memanagenya, jangan seperti saya. Kalau dulu saya itu kan lagi tajir, lain lagi. Ya, waktu dulu kan masih muda, suka minum. Ya kalau setelah minum itu kan tentunya kan yang dilarang Allah tuh berdekatan kan selain pasti dengan perempuan. Yang dilarang itu sebetulnya. Makanya itu untuk pemuda sekarang, anak-anak sekarang, janganlah seperti saya. Karena saya merasakan kalau kita bisa memanage uang dari kerja dari dulu sampai sekarang, mungkin sudah agak senang dikit lah. Berarti yang harus dihindari itu pertama minuman, berarti ya? Satu, minuman. Kedua-duanya yaitu kalau sudah kena minuman akhirnya ke perempuan. Setelah perempuan bisa judi, akhirnya kan maksiat. Kalau sudah maksiat, walaupun bagaimana manusia itu hidup kaya, pasti kalau menurut orang Islam, tapi ini pasti hancur. Hancur karena apa? Karena ya itulah, mungkin orang Islam semua juga tahu masalah ayat Quran. Cuman kadang-kadang ada yang lupa kan ya. Oke, jadi sekian mungkin kita bisa memetik dari obrolan kita. Nah, jadi kita juga bisa menyimpulkan usaha apapun, pekerjaan apapun, profesi apapun. Jadi di sini mungkin salah satunya kita harus menghindari. Yang pertama dari minuman, yang kedua dari judi, yang ketiga dari wanita. Mungkin kalau laki-laki wanita ya, Ki Jana. Dan untuk usaha mungkin kata Apih Jana atau Ki Jana katanya usahakan kita untuk bisa berusaha sendiri. Mungkin ada sedikit pertimbangan juga ya. Mungkin sebagian orang ada yang suka bekerja, ada yang suka berusaha. Mungkin berusaha juga emang kebutuhannya mutualisme ya. Ketika ada pengusaha mungkin ada pekerja juga. Ya mungkin seimbang lah, katakanlah seimbang. Nah, karena Ki Jana atau Apih Jana sudah berusia 64 tahun, tidak muda lagi, jadi mungkin dia berdikari atau berusaha sendiri. Jadi supaya tidak ada penekanan, waktu pun bisa di manage dengan sedemikian baik gitu.
Jadi untuk ibadah ada, untuk keluarga ada, mungkin seperti itu Ki Jana. Oke, jadi mungkin kita sudahi dulu perbincangan saat ini. Nanti mungkin kita lanjut lagi ke depannya di cerita rakyat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ki Jana. Ya.